Meski bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa nasional, tetapi negara kita memiliki beragam bahasa daerah. Salah satunya, bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya di daerah-daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, tahukah kamu, kalau bahasa Jawa tidak hanya dipakai di Indonesia saja? Berikut, 4 negara di dunia yang juga menggunakan bahasa Jawa. 1. Kaledonia Baru. Sejarah panjang orang Indonesia di New Caledonia, atau Kaledonia Baru sudah dimulai sejak ratusan tahun silam. Pada tahun 1896 atau 125 tahun lalu, orang Indonesia mulai menapakkan kakinya di negara yang terletak di sebelah timur benua Australia, tepatnya sisi selatan Samudra Pasifik dan sebelah utara Selandia Baru. Awal mula orang Indonesia datang ke Kaledonia Baru adalah untuk dijadikan pekerja perkebunan kopi dan tambang nikel, karena pada saat itu pemerintah Perancis sedang kekurangan pekerja. Pengiriman orang Indonesia pertama kali terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 1896. Dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari pertama kedatangan suku Jawa ke Kaledonia Baru. Saat ini, sudah ada beberapa generasi orang Indonesia di Kaledonia Baru. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Indonesia di Kaledonia Baru berinteraksi menggunakan bahasa Jawa dan Perancis. 2. Belanda. Pada masa penjajahan, sangat banyak orang Indonesia yang dibawa oleh penjajah Belanda ke negara asalnya. Ternyata di sana mereka menetap dan bahkan menikah dengan orang sekitar. Belanda pun tercatat sebagai negara yang sangat mencintai budaya dan bahasa Jawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya jurusan Bahasa dan Sastra Jawa di Universitas Leiden. Universitas Leiden ini mempunyai program S2 Bahasa dan Sastra Sunda dan Jawa dan telah melahirkan banyak pakar bahasa dan budaya Jawa seperti Johannes Jacobusras, Theodor Gautier Thomas Pigiaud dan Poerbat Jakra. 3. Pulau Kokos. Wilayah Cocos Island juga disebut Kepulauan Koko atau Kepulauan Keeling, dan merupakan bagian dari wilayah negara Australia. Wilayahnya terletak di Samudra Hindia, di antara Australia dan Sri Lanka, dan di barat daya Pulau Christmas. Uniknya, kepulauan ini turut dihuni sebagian besar orang-orang Jawa dan beberapa etnis Melayu Kalimantan. Usut punya usut, etnis Melayu dan Jawa dibawa Kapten John Clunies Ross untuk memanen kelapa di Pulau Kokos pada 1827. Pulau Kokos didominasi dua ras etnis yaitu etnis Eropa dan etnis Melayu, dan sebagian besar dari Jawa, yang disebut Jawa Kokos yang berdomisili di Pulau Home Kokos. Sedangkan di West Island kebanyakan dihuni orang-orang dari Eropa. Meskipun bahasanya sudah banyak mengalami perubahan. Namun, adat istiadat mereka seperti kebanyakan orang Jawa dan Melayu. 4. Suriname. Sejarah kenapa banyak orang Jawa di Suriname, bermula pada periode 1890 sampai tahun 1939, ketika sekitar 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname. Migrasi orang Jawa ke Suriname saat itu terjadi setelah penghapusan perbudakan di negara Amerika Selatan tersebut. Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, atau VHIJ adalah organisasi budaya Jawa terbesar di Suriname yang didirikan pada tahun 1985, dan semua anggotanya keturunan imigran dari Jawa. Bahasa Jawa di Suriname juga sangat terjaga kelestariannya karena warga setempat biasa berbahasa Jawa atau Jawa Suriname. Perbedaannya adalah di kosakata dan tata bahasa. Bahasa Jawa Suriname terbentuk dari seranan Tongo atau bahasa pergaulan yang bercampur dengan bahasa Belanda dan Spanyol saat zaman kolonialisme, sehingga berbeda dengan bahasa Jawa di Indonesia.